kita belajar tematik kelas 4, yaitu indahnya kebersamaan tema 1. Pembelajaran 3. Yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia. Dalam buku halaman 14 ada teks yang berjudul Suku Minangkabau. Langsung saja, suku Minangkabau mendiami daratan tengah Pulau Sumatera bagian barat yang sekarang menjadi Provinsi Sumatera Barat. Kemudian bahasa Minangkabau termasuk ke dalam rumpun bahasa Melayu Austronesia dengan aturan tata bahasa yang amat dekat dengan bahasa Indonesia, sehingga dekat pula dengan bahasa Melayu lama yang mendarasi bahasa Indonesia. Minangkabau atau suku Minangkabau bermata pencaharian yang diutamakan atau mata pencaharian utama orang Minangkabau adalah bertanam padi di sawah dengan sistem irigasi tradisional atau dengan sistem tada hujan. Kemudian ada dari bidang kesenian, suku Minangkabau banyak mengambil gagasan dari lingkungan. Ya. Orang Minangkabau mengembangkan motif-motif ukiran di rumah gadang dari bentuk-bentuk tumbuhan. Jadi banyak mengambil gagasannya dari lingkungan, seperti ada ukiran di rumah itu ukiran-ukiran tumbuhan. Kemudian dalam kaitannya agama, orang Minangkabau pada umumnya memeluk agama Islam. Akan tetapi masih ada sisa-sisa kepercayaan lama berupa animisme dan dinamisme yang masih bisa ditemukan di beberapa tempat, ya. Jadi itu sekilas tentang suku Minangkabau. Itu adalah kaitannya dengan muatan bahasa Indonesia, ya. Kemudian halaman 17, muatan IPS, yaitu kegiatannya mengidentifikasi keragaman suku bangsa di Indonesia, kemudian mempelajari macam-macam suku bangsa di Indonesia. Mempelajari bermacam-macam suku bangsa di Indonesia. Oke, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan seksama. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Judulnya Keragaman Suku Bangsa di Indonesia. Kelompok etnis atau suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Jadi biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Perbedaan suku ditandai ciri khas kelompok tersebut, seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri fisik. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Setiap pulau dihuni berbagai suku bangsa. Berikut beberapa suku bangsa di Indonesia. Nomor 1, Pulau Sumatera. Suku bangsanya ada seperti Aceh, Gayo, Alas, dan Batak. Kemudian nomor 2, ada suku bangsa Jawa, Sunda, Betawi. Kemudian nomor 3, Nusa Tenggara. Contohnya Baliaga, Bali, Sasak. Kemudian nomor 4 ada Kalimantan, yaitu Melayu, Dayak, Banjar, dan Kutai. Kemudian nomor 5 ada Pulau Sulawesi yang suku bangsanya yaitu Bugis, Makassar, Toraja, dan lain-lain. Kemudian yang nomor 6 ada Pulau Maluku dengan suku bangsanya yaitu ada Ambon, Ternate, Kie, dan Tanimbar.
Kemudian yang nomor 7, Papua, Sentani, Baik, dan Asmat. Nah, itu adalah salah satu contoh keragaman suku bangsa di Indonesia. Kenapa, Pak? Dilanjut halaman 19, yaitu kegiatan pembelajarannya, mempelajari keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia, kemudian mengidentifikasi keberagaman budaya di Indonesia, kemudian mengidentifikasi sikap-sikap menghargai keberagaman budaya di Indonesia. Ayo membaca. Di sini ada menghargai keberagaman di Indonesia. Sebagai bangsa yang beragam, kita harus bersatu. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika dan sila ketiga Pancasila. Dengan bersatu kita bisa mencapai tujuan bersama, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Ketika bangsa Indonesia dulu, zaman dahulu, masih dalam penjajahan, kenapa sampai bisa lama dijajah? Karena zaman dulu masih kurang persatuannya. Jadi masih hanya bertahan atau mempertahankannya contohnya hanya satu pulau saja atau satu kerajaan saja. Tidak terpikir oleh mereka untuk bersatu. Padahal kalau bersatu, satu Indonesia, insya Allah dulu pun bisa mengalahkan. Sehingga lahirlah para pahlawan-pahlawan, para proklamator seperti Soekarno, Hatta dengan mempunyai ide untuk menyatukan bangsa Indonesia. Akhirnya terbentuklah dengan gerakan melawan bangsa yang menjajah Indonesia. Akhirnya dengan bersatunya itu, alhamdulillah Indonesia menjadi negara yang merdeka sampai saat ini. Nah, tugasnya untuk kita bagaimana? Kita sebagai generasi harus bersungguh-sungguh dalam seorang pelajar, yaitu dengan belajarnya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kita menjadi pengganti-pengganti para pemimpin yang nantinya mereka pasti akan lengser ya. Untuk itu Bapak titip kepada kalian supaya bersiap-siap menjadi anak yang akan menjadi pengganti masa depan yang lebih baik lagi. Oke, mungkin di sini ada contoh seperti alat musik tradisional ya. Oke, mungkin cukup dulu sekian untuk pembelajaran 3-nya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.